Baik teman-teman, masih bersama saya Sengkun Black Dog tentunya. Dan kali ini kita sedikit, kalau bahasa Balinya sedikit meseksa ya. Sedikit meseksa. Kita sekarang ada di Rebel Space. Ini Rebel Space adalah studio baru jalan berapa bulan ini? Setahun? Dari Januari ya, hampir setahun. Ini teman-teman Tabanan kalau mau latihan ada di utaranya lapangan Dayang Cari ya. Lapangan Dayang Cari apa ya kalau? Alit Saputra, Biar nggak salah Dayang Cari. Jadi ke utara saja, cari di Google juga sudah ada. Dan saya sudah bersama NKRI. Yes, semangatnya gitu dong. Dan untuk pertama nih buat teman-teman NKRI kan kemarin saudara Sapi Bersaudara. Kan kalian tahu kenal kan? Sapi Bersaudara di Roka. Oh, 666. Ya, itu salah satu personilnya kan ada yang Sapi Bersaudara. Kalian pada bingung nih. Ada Kobon, baru kan ya? Kobon, ada Koben, ada siapa lagi itu? Anaknya Robin. Robin. Sempat kita menyinggung juga NKRI karena saya juga menyampaikan akan ngobrol sama kalian. Itu terbentuknya katanya di ini ya, di Support or We Die. ya. Bener ya? Support or We Die itu kan ada dua tuh, ada yang pertama sama yang kedua. Kalian terbentuknya yang pertama apa kedua? Yang pertama. Yang pertama ya itu tahun 2012 ya. 2012 ya. Itu boleh ceritakan gimana terbentuknya kok bisa? Apakah kalian juga nutuk 600 dulu bagaimana? Cerita awal nih. Ya guys, bercerita guys. Cerita awal pertama itu saya mau bikin acara sama anak-anak, sama Gus Sidi. Ada suatu tempat di Grok Gak Gede di Matluan Angker namanya, mau bikin Matluan Angker gitu ya. Matluan Angker ya, tempat duduk-duduk sama teman-teman. Karena dumun niko tonggos nak tengat kon ini Tengat minum lewat jam siang. Udah tengat. Karena Matluan Angker itu di sebelah timurnya tuh sebelah baratnya Matluan Angker tuh kuburan Islam. Di sana tempat teman-teman kumpul-kumpul. Saya sama teman-teman semua Matluan Angker, karena jiwa muda yang baru mengenal dunia musik, sana kumpul-kumpul, yuk bikin acara. Karena di Groka itu dulu vakum, sekedunia vakum. Berarti idenya ini bisa dari kalian-kalian gitu ya? Ide awalnya Support or We Die ini? Ya bisa dibilang bisa gitulah, seperti itu ya. Seperti itu. Awal teman-teman kumpul, yuk bikin acara yuk, baru mengenal musik. Kalian belum ngeband nih? Belum ngeband sama teman-teman, sama Gus Sidik, sama Joy, nongkrong. Gus Sidik nih tapi udah bermain musik sebelum kita nongkrong. Gus Sidik dari kecil. Sebenarnya gini, Bob dan melalui kru NAO nego, nulat dan NAO tuh dulunya tuh 15.000 per jam. Misalnya ngidang bedain nama gitu. Sebelum latihan, lalu beli komang, tak bedan telepon lo ya, marah kita klub ke tengah studio tuh gitu. Kita ngeband, terus muncul terus ide Lego, ajak teman-teman sih semuanya, terus kumpul. Waktu itu si Mas Bopeng juga sama Koben yang punya semangat waktu itu buat acara di Gor Niko. Makanya teman-teman, boleh ada nih bandnya, ngaikan dulu latihannya dulu gitu. Dulu tuh berarti ini ide ngebandnya apa ide acaranya nih? Acara dulu. Acara band. Gitu. Soalnya saling karena kita buat acara, kita pijin punya ikut main di sana gitu. Makanya kita buat band juga gitu. Idenya bikin acara. Tapi nanti kan kita harus main nih gitu ya. Kita bikin band yuk. Dan lucunya sebenarnya awal mulanya terbentuk Support or We Die itu. Gara-gara kehabisan bensin. Ban motor pecah. Ban motor pecah nih. Motornya siapa nih? Saya. Oh iya. Sebelum itu pas ban pecah itu sebelumnya udah tercetus acara itu, acaranya Support or We Die ini. Tapi enggak Support or We Die. Belum ada. Bukan Support or We Die. Ya kalau di Matluan Angker tuh kalau nggak acara aja bersama Raka Koma. Pertama kali sebelum Support or We Die.
Kobin lah. Nah, tar dulu dia masih bingung nih, masih bingung. Lupa. Sebelum acara Sport Everyday nih. Kita mau bikin acara inget nggak jadi itu. Kini tuh mesti lemang mau bulat tuh. Ada buang ekspansi tuh, ekspansi pang. Bikin acara itu dulu. Kebetulan ban saya pecah. Ketemu di depan Balai Banjar bersama Kobin. Belajar kerok nih. Kerok gede. Ya. Ada bingkil dulu di baratnya Balai Banjar tuh ada bingkil. Ketemu, ngobrol-ngobrol, ngerti-ngerti aja Kobin. Kok gini aja nih, sekatruno, sing tanya ada acara, itu aja Kobin. Yo, katanya kamu bikin acara nih sama teman-teman mertua angkat. Apain sama istilahnya nggak di Banjar bikin itu tuh. Yuk acara yuk sama teman-teman. Kumpul lah semua teman-teman Matluan Angker nih kumpul sama Matluan Angker nih dari berbagai bukan hanya Groga saja ya, gitu ya. bukan Groga aja. Ayo Sukotrononya kita bikin acara itu sama teman-teman. Yuk kumpul rapat terus di Balai Banjar. Pertama kali penggalian dananya tuh Basar Gus ya. Basar KFC. Besar KFC dulu. Amasi nih. Mungkin ada KFC teman. Amasi. Ya benar. Amasi. Top Amasi. Itu baru-baru men. Itu yang bikin rame juga itu Pak. Ngalah jadi Gung. Tapi lengah lah kamu. Amasi. Kumpul. Yuk bikin acara penggalian dana dulu buat Pasar Keling Amasi yang waktu itu tidak terlupakan jasanya itu kakaknya si Kobin yang cewek. Ntar lu Kobon, ada adiknya katanya satu. Koben. Yang bersaudara. Terus kakaknya Ko juga nih. Mbok Dueka namanya. Itu tidak terlupakan sama sekali. Ben kan. Dari kelas 0 lu kelas 0 skor 0 vakum dari sekian tahun lah. Kelas 0 kita buat acara kelas 0 waktu Eka tuh dah yang memberikan kita dana untuk membuat kupon. Istilahnya dikasih dana untuk bisa membuat kupon gitu ya. Ya. Ini dikasih dana sama Eka, ini Eka siapa namanya? Waktu Eka. Terima kasih banyak. Nanti Facebooknya saya minta ya kalau nanti kita tag. Itu istrinya Kawil Grok gak gede sekarang. Oh ya, sebelumnya kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun. Ntar dulu, sebelum kita kemana-mana nih itu kan acara Support Everyday itu yang pertama nih akhirnya disupport sama Mbok Tueka tersebut akhirnya bisa bikin kupon. Nah, saya mau nanya nih ke NKRI nih biar nggak terlalu jauh nanti kita ngomong Support Everyday, nanti saya mau ngomongin NKRI nih gitu. Akhirnya ini ngebentuk bandnya juga barengan gitu. Barengan. Ya bisa ke sini. Yang dulu ya awalnya tuh ejaan nama kita tuh N.K.R.I karena berhubung waktu biar kumpul nama. Terus nama NKRI tersebut yang dulunya awalnya tuh nih Jo nih gitaris dia. Dulu tuh yang pertama saya Lego Jo kakak saya Asap namanya. Bis itu namanya Toples dari Bedugul. Orang Bedugul ya. Karena teman-teman Bedugul itu dulu sekolahnya di SMA 2. SMA 2. Jadi ya mereka tinggalnya Kosnya di Geroga. Berarti kalian SMA juga semua ya? Ini yang di SMA 2. Saya SMA 2. Nah, maksudnya ketika NKRI itu terbentuk kalian SMA? Ya SMP. Enggak, SMP. Ini SMP, Om. SMP. Oh, Lego udah SMA. Belum. SMP kelas. SMP enggak? Ya. Kita berarti juga SMP juga? SMP. SMP kelas 1, saat itu dia napos kelas 2. Nah, itu dah. Terus tuh siapa lagi yang belum disebut namanya? Personilnya. Sugiarda, Soplet. Lagi siapa lagi ya? Dandi. Awalnya berapa orang nih NKRI? Banyak. Koncreng lagi ya. Widi oncreng tuh. Cewek satu. Ya rame kak. Setiap latihan dimatiin lampu dah.
Ini kalian mau bikin band apa Salome? Geng band. Kalian deh. Pertama, Hati-hati ntar ditonton sama istri. Bukan kan ini Om. pertama awal itu saya di vokal. Vokal. Jo di gitar, Gus Didi emang di drum dari awal. Emang bakat dari lahir nih emang bakat nih. Dulu dia punya influennya Nunu Biru. Pat WD. Nah, itu teman juga, Nunu Biru ya, teman juga kawan. Ini drum, Asep tuh bass. Sama lagi satu personil dari awal Banat. Banat. Ini Banat. Sampai sekarang masih. Terus mana dia? Sekarang dia masih di luar Jawa. mengais rezeki di luar negeri. Maldives. Oh iya. Itu vokal dan di vokal saya vokal. 3 vokal berarti. Ya 3 vokal. Konsen itu 4 vokalnya. 4 dulu. Jo main gitar. Abis itu Soplet tuh Soplet lagi 5 vokal. 5 Vokalnya 5. Berarti masih kalah sama si Skarnet masih kalah. 8 orang dia. Jo main gitar, terus permaan. Inginlah perubahan sama teman-teman. Berarti panggungnya NKRI yang pertama itu berarti di Support Orwida ya. Support Orwida yang pertama itu di Gor The Bus. Gor The Bus ya. Sport Orwida pertama itu di Gor The Bus. Kita yang bikin, kita yang jual tiket, kita yang ikut audisi NKRI dah dulu. Oh ya, itu sempat juga disampaikan kemarin sama Sapi Bersaudaranya. Katanya, ya waktu itu juga ini NKRI-nya ikut audisi gitu ya. Ya. Kok bisa kalian Padahal kita yang cetus gitu. Kenapa ikut audisi? Karena gimana ya? Baru birokrasi jalan. Istilahnya biar kelihatan. Biar ya kalau di kantor prosedurnya karena kita awal-awal Formil kan bukan. Nah kan NKRI sudah terbentuk nih. Jadi teman-teman sudah tahu NKRI terbentuk ketika mereka ini masih SMP ya. Ya. SMP, kalian SMP-nya dulu di SMP mana? SMP 2. SMP 2, Legok juga SMP 2? SMP 3. Jo? SMP 3. SMP 3. Satu angkatan. Berarti yang awal tinggal kalian bertiga ya? Sama Kalau Banat sekarang dua. banyak lagi satu. Oh, Banat yang masih di Maldives ini. Iya. Berarti kalian yang masih dari awal terbentuk dari Support Orwida sampai sekarang masih aktif di sini. Nah, kita mau ngomong nih ke teman-teman nih. Ini yang paling ini saya terkejut nih tadi kok bisa ngikut ngeband NKRI gitu. Gedur nih. Gimana ceritanya? Boleh bisa diceritakan akhirnya siapa yang paling awal dulu masuk? Di antara 1 2 3 4 siapa yang Paling dulu. Paling awal sih. Kobor. Sebelum Kobong ada. sebelum Kobong ada? Toples tuh. Sindu baru Kobong. Oh, baru Kobong gitu ya. Baru Kobong. Terus Dandi itu udah nikah ya udah nikah. Mungkin fokus bukan keluar, fokus sama keluarga. Tapi kalau main-main tetap deh katanya. ya pasti dikabarin Berarti Kobong nih yang di antara Gedur, di antara Eka sama Bedul. Berarti Kobong yang awalnya. Kobong tahun berapa, Bang? Ingat, Bang? Tahun 2015 ya. 15 16. dah. Ya, pokoknya sekitar itulah ya. Intinya setelah dari koma kayak. Enggak, pertama main di Jaya kok. Di acara Noken Asing di Noken As, di TMP TMP. anniversary 4 tahun Noken As. Barengan aja sama main dah. Belum. Lagi setelah itu saya sempat ke Jogja. Saya sebelum ke Jogja tuh udah pernah main sama Kobong. Oh, Kobong sempat di koma juga? Sempat di koma SMA ya. SMA saya. Sebelum di koma mungkin barengan barengan juga sama NKRI ya. Punya band juga dulu namanya Moritam. Mawar Hitam. Sekarang Sargah. Sekarang personilnya itu jadi Sargah. Oh, dulu Kobong yang ikut ngebentuk Iya. Mawar Hitam. Waktu itu masih Mawar Hitam ya. Ya. Moritam. Tapi Itu sekarang udah jadi ya, Sargah. SMA. Ketika Kobong masuk nih ada audisi juga nih kan. Pernah. Pasti harus jalan. Pernah ikut. Kalau Kobongnya nggak. Masuk aja. Masuk. Karena gini Raga tuh ngalih cara ngalih personil pak dari sekitar.
Oh, biar dekat gitu ya. Biar dekat, latihan gampang, ketemu gampang. Gitulah dah. Enseng di Banjar, di desa. Enseng di desa, di kota. Emang ini masuk desa sama juga? Desa adat kota Sawanan Mas. Oh, ya. Berarti setelah Kobong siapa lagi masuk nih setelah itu? Dika ini Ntar dulu Kak, kamu udah punya KTP? ingat bakatnya nih dari baru lahir. Udah bisa main melodi. Hebat nih Cang. Apa namanya? Tadi legok bahasanya itu aja nih dari bakat dari lahir. Dari lahir. Semua dari lahir. Kalau saya nggak punya bakat. Nah, saya nanya ke Eka nih. Kak, udah lulus SMA? Ya, baru lulus tahun ini. Oh, baru lulus ini. Oh, pantesan mukanya paling ini ya, Muda, paling kelihatan gitu ya. Cuma tai lalatnya paling gede gitu ya. Berarti akhir itu waktu Eka masuk ke NKRI ini SMP, SMA? SMP kayaknya. Tahun 2017 ya SMP. Apa? Oh, SMP. SD? SMP ya? SMP kelas berapa? Kelas 3. Kelas 2. Kelas 2. Ya. Berarti Didik sama Legog ini mempekerjakan orang di bawah umur. Enggak akan Berarti pesangonnya pas ya. Aman. Kan kalian juga terbentuknya dulu masih SMP. Terus Eka masuknya ketika kelas 2 SMP 3. SMP 2. SMP 2. Sekarang udah lulus ya. Ya. Kuliah Tahun depan. tahun depan. Ya. Sekarang istirahat dulu. Istirahat dulu. Fokus ngeband dulu ya. Ya. Kerja Eka ya, juga kerja. Broga nih. Ya Kak, Broga juga. sampai mulai banyak Om. Oh, samping beli banyak. Penungun karang. Berarti Eka masuk setelah Eka siapa nih antara kan Gedur yang paling baru nih. Bedul. Ya. Bedul ini emang ikut-ikut dulu Om. Dari dulu dah Kalau ikut Om. dari dulu emang udah ikut-ikut, kalau nggak bisa Dandi Gedur dah. Bedul lah. Oh, adisional. Ya. Itu ya. Ya. Gedur siapa? Gedur. Siapa? Bedul. Bedul. Gedur. Nah, Kobong. Kobong. bedur gedul. Berarti maksudnya sebelumnya ngeband juga? Enggak sih, mancing aja. Sebelumnya menego. Dia ya megangnya kan. Oh, hobinya mancing. Mancing. Kadang kadang Tapi jarang loh orang hobinya mancing itu sama ngeband tuh band ini tuh. Jadi ada hubungannya masih sama senar ya. Sama-sama. Layangan. Dulu. Waktu itu SMA udah kerja apa? Udah kerja Om. Udah kerja. kerja. Ya. Jadi Akhirnya diajarin siapa nih? Diajarin siapa Mas? Teman-teman Karena dia juga emang masih nongkrong di lingkaran kita. Masih nongkrong sama NKRI. Akhirnya juga siapa tadi yang nggak bisa main? Dandi. Dandi nggak bisa main, berarti kamu yang ganti Iya. jadi adisional lah istilahnya. Akhirnya ada Dandinya sudah memilih keluarga baru Bedul. Nah, yang mau saya tanyakan nih Gedur nih. Saya nih waktu pertama kali ngeliat tuh di acaranya yang ini ya Lumbung Ekspresi. Lumbung Ekspresi ya Gedur ikut. Saya Apa kira sih Dandi? enggak, saya ngelihatnya. Saya ngelihatnya Gedur pas ikut. pertama waktu acara di Gimi Bagi Shelter ya. Gimi Shelter. Gimi Shelter pertama Ini yang ngajain siapa nih? Gedur mau nih Oh, Joy yang ngajain. kan pertama dulu main sama si Kandrit Second rate ya. di acara motor juga di Eropak di Gianyar. Kita berdua juga nyanyi itu. Oh, berarti Karena vokalis sekali gak bisa dari Bentret tuh minta tolong sama kita buat ngisi di vokal gitu. Jadinya ya kok nyaman ya sama Gedur gitu lah. Ya, Tandingan buat istrinya Gedur, ini yang ternyaman. Berarti bohong yang semalam dia. Dekat rumah sih dia. mohon maaf teman-teman, ini maksudnya nyaman ini Ya, pertemanan, ya, Nah, dari SD lo. Dari SD bro. Oh, ini SD makan. Saya ini satu SD, Gedur, Ju. Saya ini satu kelas, Itu kelas dari SD. Ya. Kalian satu angkatan? satu angkatan. Kenapa lagunya paling tua kelihatan? Pergaulannya tua-tua. Ya, Dur bisa ceritakan akhirnya Jo paling
Ya sudah dari manggung sama si Kadrik itu, ya kita rasa cocok lah. Waktu di panggung itu ya saya cerita sama teman-teman, kayaknya sana coba kita ajak featuring spot nih. Waktu pertama itu kita featuring bisa tuh Di Gimme Shelter. ya Gimme Shelter Gimme ya. Shelter pertamanya. Kalau di NKRI Jo aja vokalnya? Saya sekarang karena Dulu kan main bass ya? main gitar. Main gitar. Karena si Banat Berangkat. luas, Lagi kita mengais cuci. rezeki Dikali dituan. di Sekali di tuan tuh negara orang. Cepat halus gitu. Itu nanti duato jadinya. Bukan banat. Jadi gue sih gue vokal, Dika kasih gitar biar jalan, tetap jalan lah istilahnya Om. Oh ya, Kebetulan yo bekas bondres udah tadinya untuk ke audiens tuh lebih gampang gitu. Kan Oh, orang ya. biasa, cuma Saya semua sempat papayas nonton gitu. Bondresnya dia waktu yang di acara apa sih yang di Gedung Mario? Saya juga nge-MC itu acara apa ya? Karang Taruna. Oh, Karang Taruna kan kamu juga jadi Iya. ini ya Bondres ya? Ya nggak keluar kata-kata cuma angko-angko aja tuh deh. Mas Agus Muhammad waktu itu. Sekarang bol kan Lego gitu. Ya kembali ke awal Om. Saya dulu pertama kali vokal, sekarang vokal. Oh, vokal lagi ya. Berarti vokalnya di NKRI itu ada Gedur sekarang, Jo sama harmonika sama Lego. Berarti Eka. Dikanya gitar, Rhythm di sekarang. drum, Bedul gitar, bass bass, sama kobong. Melodi. Temanmu yang tato itu kobong ya namanya kan? Kobong. Kobong tato itu kan ya? Banyak kobong. Banyak kobong ya? Ini kobong bulan. Betul banyak, betul banyak. Gedor banyak. Pokoknya kalau gendut bong gitu ya. Yes. Tapi sakenan Lego kobong. gajah sederhana. Jadi semua orang memiliki nickname ya kalau Nickname. boleh bilang nickname kalau kita nama panggilan. Dan sekarang saya mau tanya dulu kalian kan ngeband ini. Ngeband ini kalian ngelihat orang-orang lah dulu ya, orang-orang yang duluan ngeband berarti si 100. Kalian apa namanya kiblatnya ke si 100. Kalau gini kiblat banyak sih ya. Kalau Yang awal-awal dulu kan ketika Ya. kamu masih SMP nih, si Leguk juga SMP, Jo juga SMP, waktu itu apa yang didengarkan? Apakah Begundal kah? Apakah apa namanya band Jakarta yang punk itu apa namanya? Marginal. Marginal kah? Apakah Mawar Hitam? Bunga hitam. Oh, Bunga Hitam ya. Mawar Hitam ini ya. mungkin Lego Kalau masalah kiblat tuh teman-teman banyak sekali Banyak sekali ya. Kalau di dalam satu band tuh kiblatnya tuh Tapi kan dari segi apa namanya cara main dari personil kalian kan awalnya kalian 5 vokal nih. ya Kan jarang tuh di Bali tuh band itu vokalnya sampai 8 kasih Delapan, tuh. Ini kan kayak istilahnya orang-orang ngelihat tuh kalian terlalu copy paste dengan 600. bukan copy paste sebenarnya Kalau dilihat dari NKRI itu mau bikin band tuh teman-teman tuh harus semuanya modelnya sama kayak tadi kan kita kumpul ya jak nih Om. Nah kan main ke studio. Nah yo milu ngecuk Mas yo. Cuk. Otomatis kan enggak aja nih. Masa di ngecuk kan aja musuh masa panggung kan. Makanya kita sama-sama waktu itu. Jadi sore-sore lah tuh ingat rega masuk lah tuh sampai minum di tegaan tuh main ke studio. Tuh cuk harap tuh sisanya baru bentuk gini tuh jak ramai gitu. CP kalau udah ngarak nih. Udah nakal sekali Tengok jahil. Berarti kalian itu satu tongkrongan tuh biar semuanya ikut ngeband. Ya. Nggak ada yang walaupun nggak bisa memainkan alat ya vokal. Oh, gitu. Itu tujuan. Karena semua orang pasti bisa nyanyi gitu ya. Benar. Ya. Itu teman-teman ya, ini sudah terjawab. NKRI itu bukan apa namanya, bukan juniornya dari 600 bukan ya. Kalian tuh masih memiliki, nah nanti akan dijawab sama mereka, nanti saya akan tanya lagi. Yang penting sudah dijawab, mereka ini bukan kopiannya dari 600. Tadi sudah dijawab biar satu tongkrongan yang tadi bilang di mana dah? Di pertigaan Betluanan. Karena biar semuanya berapa orang pun teman sekolahnya nongkrong di sana, tapi semuanya harus aja gitu. Nggak bisa mainkan alat berarti vokal gitu. Ya.
Berarti saya tanya sekarang, apa yang membedakan kamu itu dengan kalian itu dengan Sick 100? Apa yang membedakan? Atau mungkin yang membedakan kalian dengan band-band punk yang ada di Bali, yang ada di Indonesia? Kalau mungkin dari aransemen dan instrumen ya. Instrumen ya? Kita nambah harmonika di di genre kita di punk rocknya nih. Ada harmonikanya. Ada. Mungkin dari segi itu. Apa sih namanya kalau yang pakai harmonika sama ini tuh Celtic apa? Celtic punk ya apa ya? Aduh. Bandnya. Oh kayak Flogging Molly. Kayak Flogging Molly pakai Celtic, pakai harmonika dia juga. Kalian sudah mendengarkan Flogging Molly kan waktu itu? Sudah ya. Berarti Sick 100 nggak pakai harmonika ya? Tidak. Tapi pakai kendang, belai ganjur dan barang ya. Ya kita ikut waktu itu. Gitu di apa namanya di kolaborasi di acara itu. Saya pegang kendang sama dia waktu itu. Berarti kalian merasa yang membedakan NKRI ini dengan band-band yang lain, kalian menggunakan harmonika? Ya, mungkin itu menurut kami. Yang Menurut kita nih, bedanya di situ ya. Sama satu lagi mungkin ada alat lainkah selain harmonika yang buat kalian beda? Untuk saat Saat ini ini Itu sih. kalau Belum ada sih, cuman itu saja ya. Iya. Kalau dari musiknya, apa yang membuat kalian beda dengan Sick 100, dengan band-band punk yang lain? Karena kalian kan satu daerah nih, Grogak nih. Kita serius dulu nih. Ya. Jangan musem gitu kan. Kan kalian satu daerah, Grogak juga, kalian mengerjakan apa namanya Support Our Day juga. Bandnya kan orang-orang pasti teman-teman Tabanan, teman-teman di Bali, karena kalian paling junior kan orangnya pasti mengira Sick 100, ini mirip-mirip Sick 100 nih, gitu kan. yang membedakan ya. Membedakan. Mungkin karena dari gini ya, saya suka itu kan sebenarnya deh, dari aransemen metal tuh saya suka juga. Mungkin dari sana saya masukin dikit kayak di yang udah saya rilis sama teman-teman di Kembang Kuasa itu, di instrumennya itu, di interlude-nya itu saya kasihin beatdown-nya dikit gitu. Dan biar explore lah kebetulan Kobong juga suka di aransemen kayak metal dikit-dikit tuh. Berarti kan dia sebelumnya di Muara Hitam yang sekarang jadi Sarga kan metal juga kan gitu ya. Itu dah. Ya jangan gini nya. Ya lantas teman-teman waktu itu, oh nyak lu sih kan. Tapi kalau saya dengar dari NKRI itu aksen Bali Kobong nih kelihatan sekali. Karena Kobong tuh basicnya di seni. Oh kamu seni bang? Nari berarti? Enggak. Sini tuh banyak cabang. Oh ya. Berarti dari nadanya gitu ya. Iya. Menggunakan nada dengan instrumen yang apa namanya yang internasional, tapi nadanya menggunakan nada-nada Bali, not Bali gitu kan ya? Itu maksudnya? Ya. Dari Ayo dong, ayo ngomong dong bang. Ayo, Bang. Kayak gitu maksudnya. Maksudmu gitu dah. Terus ya takutnya. Dan teman-teman kalau kalian mau mendengar lagi, melihat lagi bedanya mereka dengan Sick 100 itu, biar kalian tahu bedanya, albumnya kalian, mini albumnya sudah ada di platform semuanya. Udah. Sudah, Cuman ya? di yang tadi saya singgung di Kembang Kuasa itu belum, karena kami ada rencana album tahun ini kita kemas di album yang Kembang Kuasa itu, single itu saya kemas di album yang tahun ini akan rilis gitu. Tahun ini? Tahun ini ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan. nggak ada halangan tahun ini akan rilis ya. Berarti sebelumnya sudah ada album? Udah mini album. Mini album. Terus yang di YouTube itu? Berarti yang dari mini album ya? Ada yang dari mini album, ada yang single kita yang baru yang kita masukkan di album tahun ini. Nah, teman-teman bisa cari mereka di Spotify, Ada. Dears, apa ya, semua ada ya. Semua Amazon juga ada. Terus YouTube kalian? Di YouTube di NKRI Anarko. NKRI Anarko, dan Iya. kemarin saya sudah bolak-balik itu sampai malam saya dengerin biar saya bisa enak ngomongnya di sini. Ngerepek istilah. Nyontek menjelaskan. Nah, albumnya mungkin kalian sudah punya, dulu dirilis mini albumnya itu bentuk kaset, bentuk CD. CD. Bentuk CD ada berapa lagu di situ? 5 bisa. Buruh. Dunia ketiga Sampai nanti 5 beton. 5. 5 lagu. Mungkin kalian sudah kaset dulu? Kaset. CD. Oh, CD ya. Dalam bentuk CD mungkin kalian juga sudah punya lagu-lagunya. Nah, kalau mau dengerin lagi, mau refresh lagi, teman-teman silahkan ke platform-platform digital, sudah ada gitu ya. Di Dan Apple YouTube, Music udah beli albumnya, bisa via Apple Music. Di NKRI Anarko bisa beli satuan lagunya, bisa album. Sana murah sekali.
ya kan sekarang sudah beralih ke digital gitu ya teman-teman ya. Nah nanti untuk album yang berikutnya nih sudah berapa lagu ada? Untuk Yang sementara ready 6 lagu. Rencananya nanti berapa lagu? 9 sama intro. 9 sama intro, berarti 8 lagunya intro 1 gitu ya. Semoga tahun ini Om didoakan. Sudah ada 6, berarti kita tinggal nyari 3 lagi. 2 intronya udah. Intronya udah, berarti 7 udah, Ya. tinggal lagi 2 lagu ya. Ya. Oke teman-teman, kita doakan saja albumnya keluar di tahun ini dari NKRI. Terus kenapa saya nanya lagi balik nih? Dulu kan awal-awalnya N.R.I. Terus jadi ENKAERI. Simpel aja sih ini Om menurut saya. Karena yang kayak nang stiker tuh lebih enak tidak tuh kenengak gitu. Simpelnya seperti itu aja sih. Berarti nggak ada alasan apa yang ada kalian ada. dicekal kah dulu karena menggunakan NKRI kan tidak. Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan ya. Nah. Terus NKRI ini maksudnya seperti itu kah? Nah, mungkin ke lebih Coba panjangan dari NKRI apa sih? kita emang pure dari awal tuh NKRI. Oh, NKRI mungkin ke bentuk kecintaan kita kepada republik ini gitu aja sih. Cuman pakainya NKRI dan akhirnya nggak ada apa yang ada Nggak ada. dicekal, nggak ada apa. Nggak. Karena saya berpikiran juga karena dulunya pakai NKRI yang dipakai sama negara kita gitu ya. Akhirnya ditambahin E depannya tambahin Ya, kita satu cuma huruf lagi. tambah huruf tanpa menghilangkan soundnya gitu ya. soundnya Penyebutannya tetap. tetap, tapi cuma menambahkan huruf di depan. Paling gitu ya. panitia ini memang ENKAR gini sih. ER nih E ini lawan sih. N karir gitu. Kadang-kadang balik juga NKRY bisa. N karir. Siapa nih MC-nya tuh? Caca. Kata gak dulu nih M-Tech. N karir. Oh, ditulisnya sama panitia gitu ya, N NKRI. karir. Agar sudah terjawab ya teman-teman ya, itu nggak ada alasan apapun karena cuman ketika bikin stiker tampak lebih keren gitu. Ah ya, dawan ini nah. Boleh jangan. NKRI itu pun kecintaan mereka kepada Republik Indonesia ini. Iya. Soalnya kalau misalkan kita modelnya kan dawannya masa NKRI dong kita kan. Dawan NKRI. Garing. Berarti nih kalian mencintai negara, berarti kalian salah satunya dari kalian semua ini pernah nggak menjelek-jelekan ikut seperti yang teman-teman yang lain? Kan ketika ada sekarang nih yang paling baru ada Bjorka tuh, Iya. semuanya pada menjelekkan, pada apa? Kalian nggak pernah ya? Kalian tetap mencintai? Tetap cinta sama negeri ini. Tapi- tetap sekali. Tapi tetap kita mengkritisi Nah, kebijakan-kebijakan ya, Karena- terutama kota tercinta. Dari lagu-lagu yang sudah dirilis tuh antara 5 lagu tersebut mana nih yang mewakili kalian gitu? Dari liriknya kah? Dari musiknya kah? Dari liriknya yang kalian mau sampaikan kepada Kota Tabanan, kepada Bali, kepada Indonesia. Dari yang 5 sudah terrilis tuh yang mini album ada? Lumbung Beton. Belum betul. Karena dulu kan Tabanan sebagai penghasil padi terbesar. Sekarang kan pindah ke apa namanya negara. Kan Negara ya? padinya sekarang. Jadinya kan relate nih sama lagu kita yang Oh, berarti kita kan kota kita Tabanan yang kita cintai ini adalah kota lumbung padi gitu ya. Dulu padi dulu. Adakah sebuah literasi yang menyampaikan sekarang Tabanan sudah enggak menjadi lumbung padi? Ada penelitiannya ada. Ada. Dan kalian sempat baca itu? Ya sempat. ada kok, nanti saya share di komen. Nah, kan nanti kamu kasih ke saya ya. Ya. Dan akhirnya pindah ke negara itu juga ada penelitiannya itu. Saya sempat baca kok juga tuh. Karena kalian harus bertanggung jawab nih ketika kalian menyuarakan sesuatu dari lirik kah, itu harus berdasarkan searching gitu loh. nanti saya langsung share ke omnya. Oke, teman-teman ya, ini bukan omong kosong, bukan hanya dari katanya saja, dan mereka memang mencari dan lagu-lagunya mereka tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu ya teman-teman ya. Lumbung beton tersebut, dan harapan kita nih kepada Tabanan nanti supaya bisa mengembalikan itu ya. Iya. Ya, harapannya seperti itu. Nah, dari album sudah yang sudah dirilis, Lumbung Beton yang paling mewakili sudah disampaikan tadi. Nah, dari lagu-lagu yang 6 sudah tercipta kemarin, yang sudah siap, sudah direkam kah? Sudah. Sudah direkam. Kalian rekaman di mana kalau boleh tahu? Devan. Depan. Ya. Ya. 6-6-nya di sana? Ya. Ondan maya aqua bensin ani. Gedor sudah ada di situ tuh? Sudah. Di 6 lagu itu sudah ada? Satu lagu ya. Satu lagu ya, berarti 5 lagu sebelumnya Gedor belum ada gitu ya? Belum. Berarti judul lagu apa? Gedor ada?
Mari bercerita. Mari bercerita. Adakah juga yang mewakili perlawanan kepada kota atau kepada Bali, kepada Indonesia? Untuk di ini nih lebih ke kawan-kawan. Oh, lebih ini ya, teman-teman ya. Teman-teman yang dilihatnya salah gitu. Bukan. Modelnya harapan kah? Enggak, mungkin dari teman-teman yang sekarang udah berkeluarga, mungkin nyawa ada band hidang ngeband kembali. Ya, ini. Oh, gitu aja ya. Cerita-cerita seperti itu aja ya. Dan harapan kita nanti harus dirilis tahun ini gitu ya. Harus nih. Harus. Ini sekarang sudah bulan September, lagi berapa bulan kah ini sampai 3 bulan. 3 bulan lagi ya. Ya mudah-mudahan lah. Oke, astagfirullah. Nah, kalau boleh tahu nih, biar semuanya ngomong nih. Kalau boleh tahu sekarang di Tabanan, saya mau nanya Tabanan dulu nih. Tabanan kan saya bisa dibilang Tabanan ini skena kita juga skena yang luar biasa gitu ya, dari anak mudanya, dari kreativitasnya. Kalau boleh tahu dari masing-masing orang nih, band favorit kalian yang ada di Tabanan, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Dan kenapa kalian menyukai band tersebut? Dari Kobon deh. Sargah kan nanti bandnya nih. Apa Bon? Di Tabanan nih Bon? Di Tabanan. Yang kamu Kobong suka? ya, Kobong. Oh Kobong ya. Kobong. Sorry. Yang kamu Di suka? Tabanan. Kalau band sendiri gimana? Boleh. Ya. KRI berarti ya. Kenapa ikut gabung di sini? Kan karena suka pertama. Pertama karena suka. Ya, Ya. suka. Bukan berarti suka sama orang-orangnya, bukan ya. Ini udah bentuk band. Ketika menjadi band itu bukan Didi, bukan Lekok gitu ya. KRI ya benar katanya Kobong. Karena dari segi instrumen juga berbeda, menarik. Ya ada. Kalau misalnya yang lain-lain kan nggak ada sih. Selama ini tak lihat pakai harmonika. Nah itu untuk dari distorsi ke harmonika kayaknya kok pas ya. Pas gitu ya. Ikut dah, ayo dah. Sampai kapan? Sampai nanti ya. Sampai nanti ya. Sampai jumpa. Berarti NKRI itu kamu sebelum bergabung juga sudah menyukai NKRI gitu berarti ya? Sudah sering nonton karena kan Bareng-bareng di Muar Hitam juga main, ada NKRI juga main gitarnya gitu. Main di Koma juga NKRI juga ada kayak gitu. Cuma satu band kah? Adakah band yang lain? Mawar Hitam masa nggak favorit nih? Kan Muar Hitam ya karena kan memang dulu suka sama yang lagu kayak gitu dah. Kayak Koma suka sama lagu-lagu yang beatnya kayak gitu. Apa tuh? Siapa tuh? Apa namanya? Yang di Tabanan boleh. Kalau nggak ada di Tabanan, di Bali boleh deh yang kamu suka. Yang di Bali, di Tabanan dah itu Koma. Ya. Berarti Kobong ini favoritnya adalah NKRI, terus Mawar Hitam. Sargah apa Mawar Hitam? Kan beda tuh antara dari Sargah ke ininya. Belum mendalami sih kalau untuk Sargah ya. Kalau Mawar Hitam dulu ya kan saya ikut di sana. Mohon maaf ya Sargah ya. Berarti Mawar Hitam sama Koma. Berarti Kobong nih masih menyukai atau mencintai band-band yang pernah dia bergabung gitu ya. Sekarang ke Gedur kita nih. Favoritnya siapa Dur? Di Tabanan Dur? Dulu ya. Sekarang. Band-band sekarang yang menurut kamu oke di Tabanan itu? Gomora sih. Gomora ya? Karena dari dulu ngikut sama dia. Di LS kumpul. Dan pernah dapat gini ikut main ya di mana gitu. Ngikut dah. Ya. Tapi suruh mah gitu. Gitu tayang gitu. Tapi Kurang nih. tapi sing lah kerja di Mentang. Karena saya penting kan fair. Dari dulu dah style saya di hardcore. Iya. Emang suka gitu ya. Saya juga menyukai Gomora dan memang mereka patut juga dicintai, dan akhirnya mereka juga sibuk dengan keluarganya masing-masing, dengan karir mereka, tapi mereka juga sudah mulai ngeband kok. Ya itu udah. Gomora terus ada lagi kah? Cuma satu kah? Raptor lagi satu. Raptor. Itu kakak. Raptor itu yang mana ya? Personilnya Kocak. Oh, hardcore juga kan ya? Hardcore. Sama juga ikut-ikut kan? Sama juga. Hardcore juga nih. Hardcore. Dari dulu kan itu ada pengaruh dari hardcore. Raptor masih sekarang? Nggak. Denda ya? Nggak ada. Kan vokalis itu kayaknya sekarang jadi koros gitu. Bukan? Isen apa? Kan yang dari Dari Melayu. Belayu, Raptor. Berarti udah nggak ada sekarang ya? Udah ada. Terus ada lagi kah selain itu? Belum sih.
Belum ada ya, berarti kalau si Gedur ini dua nih, Gomora sama Raptor, hardcore kid berarti ini. Ya, hardcore artis ya, hardcore kid nih. Topi miring gede itu. Sikine sih. Halo Jo. Kalau saya pribadi selain NKRI ya, Selain NKRI ini, berarti NKRI ini dimasukkan tapi emang favoritnya karena beliau juga bergabung. selain NKRI itu saya sukanya tuh The Father. The Father itu Om Sony. oh yang Bawa Regens ya, Iya. Regens ya. Kenapa saya suka dari instrumen lah? Mungkin jarang lah ada band kayak gitu di Tabanan ini. Mungkin hampir nggak ada ya, hanya The Father aja. Istilahnya dia itu kan masih band cover, Iya. itu band cover. Saya nggak tahu kalau dia sudah punya karya, saya belum pernah dengar. Udah. ada. Nasionalisme. Saya belum pernah dengar, saya coba cari nanti. Band cover dia juga sangat mirip sekali dengan aslinya gitu ya, dengan Rage Against the Machine dari soundnya, dari gayanya, dari vokalnya. Tapi sebenarnya siapa sih nama vokalnya? Yes. Guess itu nggak mau dia kalau The Father itu dibahas lagi nggak mau ya. Nggak tahu sih kenapa. Udah lewat. Sekarang mending bahas apa sih ACDC sekarang. Tapi mohon maaf. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kelas 15 detik Iya, nggak apa-apa. Selain The Fathers, Kalau selain itu ya tentunya saya memang suka punk ya. Ya Total Idiot saya suka. Total Idiot. Mungkin udah sih ada. Dan kalau dulu saya sukanya tuh Ganje. Ganje itu kan jadi singkatan ya. Ya, kebetulan vokalis Ganje itu juga kakak saya. Oh gitu ya, karena berarti ini menyukai Gedur ini juga ada kakaknya di situ akhirnya suka itu karena didengarkan yang itu gitu ya. Berarti yang menjadi apa namanya favorit tuh ya cuman dua antara The Father sama Total Idiot. Yang lainnya semua suka tapi yang set itu yang dua itu gitu ya. Ya. Ya, gitu. Oke. Guys, bisa nih The Fathers-nya angkat lagi nih. Bangkit Kalau lagi. ACDC kan ball breaker ya. Ball breaker juga sangat apa ya, sangat mirip dengan aslinya gitu ya. Suaranya Memang suaranya dari musiknya gitu. Cuman ya kulitnya aja yang berbeda. Sama orang Australia sama kita kan beda. Terus kalau legong. Halo, nama pabriknya Putu Ajis. Agak beda sedikit. Harus mesti bujo gitu. Kamu sih Bawa langsung Bandung. Bukan cerit. Kalau jiwanya saya sebenarnya Om itu Bali Lotok. Bali Loto ya. Bali Lotok. Yang Tabanan nih yang saya tanya nih. Kalau Tabanan. jiwa sebenarnya Bali Lotok. Kalau di skena itu saya sukanya ironi sebenarnya dari Dika. Dika, berarti baru dong. Ya. Baru ya. Dan baru, dan kalau greencore tuh saya suka sebenarnya Om. Saya suka greencore tuh dari Exterminate. Exterminate. Nah, kalau saya suka greencore-nya tuh dari Exterminate. Enak lah didengar. Tadi sudah ada dua nih, Roni sama Exterminate. Tapi kalau ironi itu sayangnya masih cover ya Om. Masih cover ya, belum ada karya ya. Kalau orang-orang mudanya tuh enak sekali. Sebenarnya kan personil ironi itu Dika. Kalau ironi itu coba gali lagi potensinya masing-masing, pasti enak. Kan kemarin waktu Lumbung Lumbung Express itu saya lihat masih malu-malu gitu. Ya. Karena mungkin anak-anak muda yang nontonnya orang-orang senior yang mereka kenal gitu ya, mungkin masih malu-malu gitu. Apa belum mabuk mungkin kayak? Seperti dua band aja, Ironi sama Exterminate. Exterminate. Dua band ya? Iya. Kalau Dika? Jawaban saya sih sama vokal NKRI yang pertama ya. Yang pertama NKRI. Terus yang kedua Fight Limit hardcore dari Fight Limit. kakak saya kebetulan. Ya benar. Gara-gara beliau juga saya lebih semangat main gini Mau musik. ngeband gitu ya? Berarti Fight Limit sama NKRI ada lagi? Itu di Tabanan sih itu aja. Itu aja ya? Total Idiot nggak? Ya suka sih. Tapi belum serak gitu ya, karena mungkin terlalu jauh gitu ya. Jeruk peka-peka gitu. Kalau Didi Semua suka kan gitu. ya, semua suka, tapi maksud saya yang saya tanyakan ini adalah yang masuk ke hatinya gitu, sampai merasuk. Keraukan, merasuk keraukan. Kalau Didi Oh, saya yang Tabanan udah ya, Tabanan. 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 Saya sukanya koma.
Skandrit, Komora suka. Nomornya juga suka. Ada lagi? Kalau Tabanan, Stormpower. Stormpower. Stormpower ya, yes. Berarti dari band yang kalian sebutkan ini dari semuanya orang band dari kampung saya udah dulu ada sebut main. Exterminate tapi udah nggak begitu main sekarang mereka. Sama Stormpower lagi asik-asiknya. Iya. Ada lagi, Dik? Kalau Tabanan mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Tapi kalau misalkan semua saya Semua suka. suka. Yang paling masuk di hati itu. Kalau Dul, sekarang Dul. Kalau saya Pancing. nggak mungkin kalau bilang di Tabanan personilnya ada di Tabanan, cuma dia rockabilly, namanya John and Jill Story. John and Jill atau? Ya, John and Jill Story itu sukanya gara-gara tuh kerja di Canggu. Dia kan sering main di sana tuh di tempat. Oh, kamu kerja. sekarang memang kerja di Canggu? Dulu sebelum corona. Belum corona. Ya. Dulu tuh udah sering dengerin sana main juga, asik lah. Pemain apanya dari Tabanan? Gitarisnya, drummer. kalau vokalisnya tuh dari Canggu apa dari mana tuh? Pokoknya ada satu mereka dari Tabanan Iya, gitu ya. iya. Selain NKRI ya, Selain NKRI, itu ya. aja sih. Satu aja? Ya. Tapi Kalau NKRI masalah mati. di hati. Kalau masalah cinta sama NKRI itu kan nggak bisa dijelasin soalnya cinta. Sadu. Benar. Ya kan? Memang sebuah alasan tuh nggak semua harus ada penjelasannya itu. Kenapa kamu suka ya? Saya suka aja. Iya. Loh, kenapa kamu suka ya? Saya suka aja. Nggak boleh harus ada. Enggak, saya suka gitu. Memang gitu ya. Ngotot gue. Pakai. Dan teman-teman NKRI, kan kalian masih aktif kan ya? Kalian aktif? Masih Astumpara sampai tua-tua. Kemarin karena saya ngobrol sama si Handrit, mereka juga nggak rutin latihan ketika mereka ada event seperti hari ini ya. Hari ini mereka main ya di Warnong. Iya, di Warnong. Hari ini mereka main, mereka baru latihan. Kalau kalian rutin latihan? Rutin. Karena kan sekarang ada studio ini ya. Sudah ada studio di sini gitu ya. Kan personil kalian yang punya nih Rebel Space nih. Tapi tetap Pak ya. Maksudnya kan studionya udah ada gitu ya. Kalian mau latihan kapan kan di stop dulu gitu kan, Bang ya? Ya. Padahal kita aja bapaknya hai. Dance gitu semua. Kayak orang bukan bapaknya. Berarti kalian aktif main masih sering? Masih Astumpara. Bisa diceritakan pengalaman main kalian lah. Tiga gig terakhir lah. 3 gig terakhir. Di mana? 3 gigs terakhir di Gianyar ya. Gianyar kalau boleh tahu acara apa? Acara Charity. charity dari teman-teman komunitas. Nama acaranya itu Valhalla. Oh, yang Valhalla. Ya. Di warung Betawar itu. Terus setelah itu di Tetalidiot. ya pas waktu launching videonya Tetalidiot. Terus yang terakhir ini Sabtu kemarin di Keramitan TBK itu secara gara-gara klasik. Oh ya, acara betul. Ya. Bisa diceritakan pengalaman main kalian terakhir yang asik itu, atau boleh deh yang nggak dulu-dulu. 3 sebelum ini yang dulu juga boleh, yang asik, yang paling berkesan. Kalau saya ya karena tidak pernah main di Buleleng sama sekali dalam semua NKRI ini nggak pernah main di Buleleng. Waktu ini kapan tuh guys? 2 minggu lalu lah. 2 minggu lah. Ada 2 minggu lah. Bulan lalu. Bulan lalu. Wah, sendiri saya dari Tabanan. Dari Tabanan sendiri karena kalau main di luar tuh vibe-nya yang lain. Ya suasana lah. Suasana yang lain. Kalau di Karangasem dulu saya ikut juga di sana tuh dijamu sama Teman-teman ada nggak teman-teman Karangasem yang sering-sering ikut NKRI ya, dijamu di rumahnya, dibikin ikan bakar, enak sekali. Itu yang Karangasem memang gitu ya, berarti Angan Delu tuh, dekat-dekat Angan Delu berarti kalau yang ikan bakar itu. nah, Itu kita di kota. Di kota ya. di kota dibikin kita ikan bakar. Nah, itulah enaknya kalau main-main di luar tuh. Berarti yang bahasanya yang ikut-ikut NKRI, tapi sebenarnya fansnya NKRI. Nah, Bisa dibilang seperti itu ya. Teman-teman. kawan-kawan. Makanya Rendah ada hati, pokoknya rendah hati teman-teman. makanya ada NKRI kawan-kawan. Ya, Ya pokoknya kawan-kawan lah.
waktu ini saya sempat ikut main di Buleleng karena seumur hidup saya nih di NKRI ini nggak pernah lah main di Buleleng. Makanya saya sampai balik datang dari kerja dulu, habis kerja baru sendiri. Soalnya pidan kira laga audisi gerakan lah tuh ya di Jakarta di Jogja. Sing taen pokoknya. Bang semua model kan kayak gimana sing taen. Kagan ge saya taen. Cang milu gitu biar cang durenan. Kalahin nang. Makanya harus ikut karena apa? Negara kita. Tar dulu, ketemu Susi ya? Enggak. Susi enaknya. Ya ketemu dengan nasi goreng. Sama Tapi siomay. si dagang kopi ini pitan sing ketemu. Saya nggak tahu tuh Taruh nanti jangan dagang kopi. Nggak tahu saya kalau dagang kopinya tuh karena NKRI itu Nggak tahu karena takut sama yang di rumah gimana? waktu NKRI main di Buleleng yang pertama tuh emang saya di Jogja. Oh iya. Saya sempat merantau lah ke Jogja. Cambul gitu. Saya sempat di Jogja, teman-teman NKRI itu main di Buleleng, makanya saya semangat sekali lah waktu ini main di Buleleng tuh sampai Di Buleleng ini acara apa ya? Gigs. pertama apa ya? Nggak ya waktu ini? Oh gigs. Gigs. Ini tuh memang sama acara teman punk gini ya? apa namanya? Nyambut teman-teman dari No Lifestyle. Kita diajak main sama teman-teman, ada namanya Lami itu Rasa Rantai Anjing. Yuk Gus main band ke Singaraja. Ini acaranya gimana di Gede Mani? Enggak di Bar Angkringan. 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 Oh gak tuh di pusat kota tuh. Di Pompatan pas nih. Keren. Dulu waktu main-main di sana tuh online ada dong tuh. Kemarin katanya tuh baru pertama kali dan pertama kalinya ada acara gigs musik gitu. Lego kemarin main sama siapa ingat di sana? Selain NKRI? Sama Singat, Ya. Bandito. Bandito. Tapi saya emang nggak kenal, tapi saya tahu band Bandito itu. Bandito ya benar. Bandito dari Buleleng, dari Singaraja lah. Makanya semangat sekali, nggak pernah nih main di Singaraja. Datang dari kerja jam 5:30 langsung berangkat dari Buleleng. Ini udah chat, kabut di Bedugul, jangan berangkat. Pokoknya berangkat. Berangkat karena nggak pernah lah main di Singaraja. Dalam NKRI itu nggak pernah. Kalau semuanya Karangasem, Kelungkung, Denpasar, Badung, semuanya udah pernah. Di Buleleng aja nggak pernah. Terus akhirnya ngapain di mana? Di sana gimana? Karena biasa main sama teman-teman kumpul, tapi suasananya yang buat beda sebenarnya. Beda. Di setiap kota tuh sebenarnya suasananya yang buat beda. Kayak Karangasem bakar ikan, main apa ada alat musik tradisional loh. Samping Penting, main itu yang buat yang beda. mencet itu ya? Ya, yang mencet itu yang buat beda sebenarnya. Kalau main kan sama aja Tabanan, Karangasem, Buleleng mainnya sama ya, tapi ketika Karena kita montok-montokan. Sama ya, tapi suasananya buat beda. Kalau negara dulu pertama-tama kita main, montok dari Tabanan, itu suasananya yang buat beda. Yang buat beda ya. Cara kalian menuju ke tempat acaranya. Gitu ya. Itu yang buat beda. Itu kalau Legok nih itu yang membuat spesial ya. Kalau kalian yang lain nih yang membuat spesial, entah yang di Kerampitan, entah yang di Gianyar kemarin, entah yang di manapun. ya. Nih Jo. Aneh, jelempar lagi yang nih. di Kerampitan sih paling berkesan. Karena seumur-umur kita ngeband itu baru pertama kali lah di panggung itu kena belabar. Apa ya udah respect Acaranya asik. Saya kira baru pertama kali waktu itu penontonnya hampir ribuan. Ternyata kena belakang. Tapi ingat, kita itu NKRI itu pernah main di Pantai Klating. Belum acaranya mulai, panggungnya udah kena belabar. angin ribut Angin ribut. Nggak jadi acaranya, NKRI batal main. Ini nggak main dong. Nggak main. Rencananya begitu main gitu ya. Terus Jo gimana Jo kemarin? Tapi dari asalnya tuh sih, dan emang dari awal asik sih sebenarnya. Nah dari kita kumpul-kumpul sama teman di sana tuh, dari minum-minum lah ya. Kita udah asik-asik dari awal ya. Setelah kita main itu udah air dari sungai di sebelahnya itu
naik sampai ke panggung itu. Sampai ke panggung. Biasanya tinggi panggung itu kalau saya nggak salah ya, biasanya tinggi panggung itu kalau nggak 1,5 meter. Enggak panggung gigs om. Oh panggung gigs ya. Panggung biasa. Tapi gitu. katanya lebih dari itu. Dulu. Emang kayak gitu. Biasanya setinggi lewat ya. Dulu pernah buat acara itu. Acara motor. Banjir juga. Hilang. Nasing. Jadi buat buat panitia hati-hati. Kita bukan pembawa bencana. Tapi seharusnya kalau memang sudah pernah terjadi banjir tersebut, kan harusnya dipindahkan, tapi nggak tahu ya mungkin alasannya. Memang di sana tempatnya gitu ya. Itu kalau Jo nih, Kerampitan nih berkesannya karena kena blabar. Kalau yang lain mungkin yang Gedur mungkin yang baru bergabung di mana yang berkesan? Secara total ya. Secara total idiot ya. Yang total idiot yang mana nih? Yang di sini. Di yang cari. Yang di kedai tangkil. Kedai tangkil ya. Waktu main, kerasa lah. Gimana saya dah? Beda lah. Feel-nya beda ya. Tumben main sama Total Idiot. Gomora lagi, Gomora. Ya favoritnya ya gitu ya. Setelah tumben main band, nggak punya band saya. Ini band pertamanya Band Gedur pertama. gitu ya. Kalau urusan tato ya sudah kemana-mana lah. Gitu. Ya kalau mau tato ya bisa. boleh. Terus sampai kita promo. Boleh yang lain juga Rebel Space nanti mau menyampaikan promonya. Gedur yang lain pun kalau mau menyampaikan promonya punya usaha atau punya produk nanti silahkan sampaikan di momen yang bagus ini ya. Jadi sama-sama dan terima kasih juga saya dari pribadi teman-teman kalian ini menyediakan waktunya, meluangkan waktunya, terutama Rebel Space ini studionya di asapi seperti ini. Di underground kan. Berarti kalau Gedur kemarin sama Total Idiot ya launching video klip nih ya. Dan sayang sekali karena kemarin tabrakan acaranya sama yang di Tabanan Chapter, saya di Tabanan Chapter. Cau emang udah ngubungi dia. Nih gitu kalau kan dari kampung saya itu memanggil orang laki-laki tuh nih. Ada yang MC nggak? Nah, mana di oh emang saya biarkan dulu ya kamu di sana dah. Kalau Kobong atau mungkin yang lain yang favorit yang enak lah yang suasananya. Kalau berkesan sih di sini ya di di launchingnya Total Idiot. Waktu ya biasalah kalau anak muda kan sebelum main kan pasti isi lah dulu baterainya ya. isi daya dan injeksi alkohol. Ya mainnya sih biasa, tapi yang berkesan suasananya. Ketika udah selesai main terus ada insiden ya. Ada yang jatuh waktu itu. Sifat. Siapa yang jatuh kemarin? Kerohan. Manajer kita ini. Manajer NKRI. Dia Bahan bungut. Muntah ya. Mulutnya bluk gitu. Bibirnya jatuh karena udah menghampiri tanah. Udah apa namanya? Tanah. Udah terlalu Kebanyakan alkohol. Banyak alkohol ya. Luncap. Terus setelah main ada di di info di grup ininya jatuh. Wah kan panik kan. Teman-teman udah ada pada nyebar, ada yang di bar diam, ada yang di depan panggung sama teman-teman yang lain. Nah, saya sama siapa waktu itu sempat keluar dari tempat main, nganter ke rumah sakit, nganter sampai pulang. Ya, lumayan lah kesan berdarah-darah dan Oh, itu sampai terluka, sampai robek ya, Bibirnya hancur. Dan orang tuanya ingat-ingatan raga. bener teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada, minum boleh, tapi kita harus bisa mengukur gitu ya. Mengukur. Kalian semuanya kalau kalian bekerja pun dimanapun kalian pasti ditanya kemampuan kalian. Kita harus sadar diri dengan kemampuan kita. Kalau sudah memang waktunya stop ya sudah stop lah. Jangan sampai malu, segan ataupun sok-sokan gitu. Saya masih minum nih, akhirnya mencerdai diri sendiri gitu ya. Saya sih nggak apa gitu. Kalau kalian mau seperti itu ya silahkan juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau menikmati nggak bisa stop ya silahkan gitu. Tapi resikonya seperti itu ya, giginya hilang atau rahangnya harus disangga gitu ya, sampai itu kan Ya. Intinya lemah tuh sing ten bayuh nendo. karena apa
Lo mau saya Bayotan dong manajernya. Ceritain Bayotan. Saya nggak tahu nih, saya nggak izin kepada manajernya nggak manajernya udah tahu kan ya? Udah tahu. Itu orangnya di luar. Oh yang tadi tuh, yang kecil tuh. Yang berak yang ngaprak. Yang bunganya habis semut. Oh iya, mana orang? Berarti yang lain adakah yang berkesan? Dika mungkin juga yang paling muda di sini. Yang paling muda Dika kan ya? Ya. Jujur sih karena saya baru di NKRI selama main yang Coba lu. di Singaraja karena mainnya isi nginep sama teman-teman. Kan karena Saling pakai, dipakai dia dipakai. Saling jamah. Saling Karena nggak pernah kan itu istilah tur lah itu isi staycation. Coba. Sama yang kedua di Kerapitan sih yang isi Belakang. karena biasanya kan acara di stop sama bapak Ya, karena terlalu malam gitu ya. ini di stop alam. Alam pun tak merestui. Tapi kalian sudah sempat main itu? Udah selesai. Kira-kira ini panik, main cuma nanya siapa? Cuma lah, ikan, bu gede ya, oh iya makan. Raga makan itu. Ini tapi waktu di Keramik itu adakah yang nggak main? Ada? Ada Banyak ya? Iron Head Lagi dikit. Ronhead main. Nggak no Main setelah Raga sih. Yo, siapa lagi ada yang sih? Kita buat lagi Spartan gara-gara klasik gas. Next year. Ya, buat teman-teman panitia mungkin dipindahkan tempatnya gitu ya, karena musim hujan sekarang jangan sampai menyusahkan ini nanti. Jangan sampai gara-gara blabar ya. Oke, lanjut ke Dika. Ada lagi kah selain itu, selain Kerambitan? itu aja sih. Itu aja ya karena kamu baru. Video klip dulu kan? Asik. Oh, nggak ikut udah klip ya? Ya video klip nggak ikut. Nggak ikut. Waktu itu masih ada Abdi. Kesannya video klip sangat mantap. Kata teman-teman saya tidur. Berarti video klipnya sudah rilis? Udah. Udah ya, ada di YouTube berarti ya? Ada. Saya kalau melihat Dika nih ingat sama Ultraman. Kalau Ultraman dalam bahaya kan di badan dikit kan. Iya, Mas lu Kak. Maksudnya lu megang. Oh, maksudnya Cukup megang kan. Oh iya. Karno. Jangan sih. Kalau ya Kobon sama Kobol sama Bedul Gedul sama Didi. Oh, Didi udah tadi ya? Tinggal Gedul nih. Itu mana yang favorit tuh? Kalau saya sih semuanya berkesan ya. Kalau teman-teman ini ya yang gila-gila nih semua nih. Kalau sama semua ini semuanya berkesan lah bagi saya. Dimanapun kalau sama ini pasti berkesan. Pasti berkesan. Ya pasti berkesan. Kalau berarti ke Gedul ini sudah 2 pengalaman gitu ya teman-teman ya. Kalau di kemarin di Keramik dan kena belabar, kalau dia suka mancing paling sering kena belabar. Ya. Dia yang paling nggak panik dia nih pasti ya. Mau ngeluarin pancingnya. Oke, pengalaman main mereka sudah dan sekarang yang paling hot ini di Tabanan sekarang kan pemindahan patung dari patung Soekarno yang dari Kediri. Itu berarti orang-orang yang dulu sempat foto ataupun mengabadikan patung Soekarno terus sekarang dipindah, mereka memiliki foto yang bersejarah berarti ya? Ya. Yes. Pernah foto kalian di patung Soekarno itu yang menunjukkan berikit? Saya menceritakan pengalamannya saya nih Ya. Pernah waktu Wisnu Murti itu dibongkar. Dan waktu pemasangan Soekarno itu emang nilainya tuh campur aduk lah. Sampai kita tuh nangis lah ngelihatnya. Waktu itu kamu sampai nangis? Ya, sampai nangis. Terus terang saya sampai nangis. Saya itu dulu sempat Sampai mengguyang. Abangan balon asli. ya nggak nangis sampai air mata keluar. Aku ada. Dalam hati tuh ngelihatnya tuh karena saya pernah dulu diceritakan sama Ide Nak Lingsir di Groga. Emang dia tuh memperjuangkan dulu Catus Pate itu Patung yang di Kediri. Awal tuh emang dia memperjuangkan ikut. Saya diceritakan dulu memperjuangkan pendiriannya gitu. Ya, pendirian di sana dah Catus Pate yang seharusnya karena makanya ada patung apa namanya Wisnu Murti. Kalau Soekarno tuh siapa yang nggak menghormati Soekarno?
semua orang menghormati Soekarno. Saya salah satu. Ya, saya salah satu juga. Salah doang nih. Kamu salah juga. Mencintai Bapak Proklamator dan teman-teman juga menginspirasi jiwa-jiwa dan pemikirannya Soekarno, semuanya teman. Yang salah itu tidak ada salah, tidak ada benar. Mungkin lebih serak. Itu adalah Mana sepantasnya, mana di tempat Wisnu Murti itu di mana tempatnya, Soekarno di mana tempatnya. Mungkin tidak ada oknum ini yang salah, oknum itu yang salah. Intinya miskomunikasi lah. Ya, benar. Karena saya cinta juga Tabanan, benar. Dari tanah klien, di hati. Tabanan Pride. Tabanan Pride. saya selalu juga. Ya ibu saya emang itu mana ada soal dengan. Nggak ada. Nah, saya mau tanya ini, saya nggak menyalahkan siapapun juga, Ya. tapi karena kita warga Tabanan, kita juga berhak untuk berkomentar ya. Dan ini nanti komentar kita sampaikan ke media luas gitu. Saya cuman, apakah sudah benar itu pemindahannya? Gimana perasaan kalian ketika patung itu dipindahkan dan dikembalikan menjadi Wisnu Murti di sana? Senang kah? Senang. Memang seharusnya harus dipindahkan? Ya jadi kayak musik belia. Terus misal kayak di NKRI pertama intro ada apa istilahnya ya seperti itu, di tengah-tengah itu masuk melodi, ya kan komposisi ya. Komposisi dalam musik. Nah, jadi kalau komposisi dalam daerah seperti apa sebenarnya? Itu memang ditaruh di sana atau bagaimana? Dan sekarang sudah ada pemindahan, berarti kan sudah benar komposisinya jadinya. Oh, di sana tuh harusnya seperti ini. Kalau patung ini taruhnya di sana ya, kan terkomposisi ya. Komposisi bener ya. Jadi kalian setuju ini dipindahkan gitu ya? Setuju, nggak setuju? Ya Harus setuju. setuju, nggak setuju artinya harus setuju. Bukan ini yang salah, si A yang salah, si B yang salah. Benar ya. Iya. Mungkin lebih serak di sana. Nah, Memang sudah digariskan sama ide gitu ya, sama yang di atas gitu ya. Ini sama yang di patungnya atas. emang harus pelapornya. Itu yang plafon. Ini yang pelapor. Tapi nanti mudah-mudahan itu bisa Ya. memperindah lagi taman kota kita ya. Ya. Ya, benar. Nanti bisa dijadikan tempat. Tapi masih sekarang nih saya bingung GW. Apa taman Bung Karno? Apa taman? Soalnya ada Gajah Mada yang saya bingung tuh apa sebenarnya. Ibu dan bapak. Apa yang tepat? Ada museum Sagung. Wah di sana. Apa yang tepat sebenarnya? Satu namanya Bu. Pak. Apa yang tepat? Tolong diberikan nama. Tolong diberikan nama yang tepat. Oke, mungkin nanti akan diberikan nama oleh bapak-bapak ya. Ya. Yang kita mau komentari itu adalah ya berarti kalian NKRI ini sudah merasa senang gitu ya, itu dipindahkan dan dikembalikan menjadi seperti yang semula gitu ya. Dan mudah-mudahan juga nanti di taman kota itu menjadi lebih bagus gitu ya. Dan sediakanlah wadah untuk teman-teman yang cinta musik, yang cinta seni tradisional, seni-seni yang lain, disediakan wadah untuk teman-teman pemuda di Tabanan. Karena di Tabanan itu krisis venue tempat untuk kita mengekspresikan Ruang berekspresi gitu ya. Jadi Tabanan berarti harapan nih ya. Saya sebenarnya mau masuk ke harapan nih langsung disalib sama legok gitu. Legok. Putu Ajis. Salib sama legok. Nah sekarang terakhir harapan ini NKRI kepada Kota Tabanan seperti tadi dibilang sama Putu Ajis. Ruang berekspresinya ditambah gitu ya. Entah itu dalam bentuk seni tradisional gitu ya. Ya tarik-tarian, ya gamelan dan semuanya. Entah itu olahraga juga, BMX, skateboard, teman-teman musik juga supaya tempatnya itu ada, nggak kita bingung lagi nyari tempat untuk berekspresi, untuk Gedung mengungkapkan. lebih spesifik sih kita maunya dari teman-teman juga lebih mengharapkan adanya gedung serbaguna. Karena kita kan dari awal ini juga pelaku-pelaku pembuat gigs lah ya semua teman-teman di Tabanan juga ada teman-teman dari komunitas TMA juga kemarin udah sempat di sana. Kita kebingungan untuk mencari venue yang dimana berupa gedung karena kan kita dari awal konsepnya nih mic gue dari awal kan konsepnya
dari nggak punya dana nih. Nah, gimana cara kita untuk membackup dana? Kan kita dari tiketing. Di sana kita sempat kebingungan di mana sih caranya buat biar ada ya venue yang proper untuk acara tiketing. Nah, kebetulan kemarin dari berbagai pihak kita ada support. Akhirnya kita diberikan di tenis kemarin. Terima kasih Pak, saya sampaikan di sini. Kemarin yang ini ya Tabanan Addiction ya. Addiction ya. Terima kasih. Dan mungkin karena kita dari teman-teman di sini saya sampaikan, kita dari teman-teman bukannya mekerengin tongos nih bukan. Bukannya kita pangrago itu bukan. Karena kita memang kebingungan, Om. Real kebingungan dari venue di mana tempat itu bisa tertutup karena itu dari saya tadi ngomong biar tiketing kita bisa, karena kalau nggak ada tiketing di mana kita mencari untuk dana operasional tersebut gitu Pak. Itu aja sih Pak, karena kemarin juga sempat saya dari Bapak yang di atas dulu sempat sebelumnya ayo kita akan buatkan tempat itu, tapi sampai saat ini mungkin belum, karena mungkin ada kepentingan yang lebih penting dari itu. Kita tetap menunggu. Kita tetap menunggu karena ekspresi kita, karya kita akan terus berlanjut dan akan kita realisasikan. Biarpun itu mungkin setahun kita akan tunggu karena kita harus bersinergi bersama, kan itu kan? Ya, betul sekali. Dan teman-teman NKRI sudah meluapkan ya semuanya aspirasinya, dan bapak-bapak yang ada di atas sana bukan pelapon ya, bapak-bapak yang memegang tapuk ya otoriti lah kebijakan itu. Jadi sediakan buat anak-anak muda ruang untuk berekspresi. Semuanya, bukan hanya musik saja, semuanya olahraga, seni, semuanya menjadi satu center tempat di Tabanan yang ada gitu ya. Memang taman kota sudah ada, tapi kan nggak gedung gitu ya. Istilahnya kalau kita mau buat tiketing susah gitu ya. Ya kemarin itu juga sebagai sanggahan dari beberapa oknum, udang sih gitu, kita mau aja buat di sana, kita mau aja, karena kita keterbatasan dana, kan nggak mungkin kita buat di GWS dengan kapasitas sound yang kecil, sing cara ngejangluan sound bluetooth yang itu kan gitu anggapannya, karena kalau misalkan panggungnya besar ya soundnya kan harus mumpuni untuk outdoor itu kan gitu. Baik gitu teman-teman ya, jadi band ini atau tongkrongan yang awalnya dari tongkrongan ini berkumpul bersama, jadi mereka pun band ini NKRI ini adalah keluarga kedua bagi mereka semuanya, tempat untuk meluapkan aspirasi gitu. Jadi perlu juga perhatian, perlu juga tempat untuk bisa saja nanti mereka ini anak-anak muda ini kan mereka dari SMP ngeband, mungkin saja anak-anak SMP yang sekarang, anak-anak SMA sekarang juga ngeband, mereka juga generasi muda sebagai penerus nantinya gitu ya. Kan nggak mungkin terus bapak-bapak beliau-beliau ini yang sampai bangkotan nanti di atas gitu ya, sebagai generasi ini juga diperhatikan. Hai teman-teman, segitu dulu kita ngobrol bersama NKRI, albumnya nanti mudah-mudahan tahun ini. Dan saya Sengkun Black Dog, sampai ketemu di video-video selanjutnya bersama band-band selanjutnya juga. Dan sekarang ini kalian siapa? NKRI. Yo, ciao.